Yang terutama mental sih bang, mental bersaing. Karena kita yang dari Duri ini ke Jawa itu, walaupun skill kita bagus bang, tapi kalau kita nggak ada mental untuk bersaing, kita nol besar sih kalau menurut. Di balik kita mau sukses itu ya harus kita ngelewatin yang peraturan tadi gitu kan bang, disiplin tadi, kerja keras tadi. Kalau Aji nggak bisa ngelewatin itu, Aji mungkin nggak bakal sampai profesional sih kalau menurut Aji bang. Karena ya dalam sepak bola adaptasi itu perlu bang. Halo Ji, apa kabar? Alhamdulillah sehat bang. Aduh, terima kasih Ji mau hadir di studio Republik Literasi. Gimana Ji? Studionya bang, iya. Bagus kayaknya. Aduh, suatu kebanggaan juga nih Republik Literasi kedatangan timnas U19 luar biasa anak Duri gitu kan? Iya bang. Kita bincang-bincang di Ji. Iya bang. Untuk ini apa namanya? Untuk adik-adik gitu kan, ngasih motivasi lah. Aji yang udah terjun kan, share pengalaman gimana untuk adik-adik gitu. Sekarang posisi di mana? Posisi apanya dulu bang? Liga atau klub? Klub tahun 2021 ini kemarin di Persiba Balikpapan. Oh oke. Sekarang 2022 belum tahu lagi bang. Oh masih bisa kemana-mana? Masih nih? bisa kemana-mana. Tapi udah ada pilihan ya? Tapi untuk pilihan udah ada sih. Udah ada ya? Tapi masih inilah bang, maksudnya masih saya kan habis cedera juga kan. Jadinya fokus pemulihan dulu. Juga Liga musim 2022-2023 kan juga belum mulai. Benar. Jadi itu mana klub yang apa? Coba cedera udah pulih kembali, udah tinggal pindah aja. Atau tetap aja. Atau tetap. Belum tahu kan bang. Sebelum kita bicara klub dan pengalaman, bisa terjun ke bola tuh dari kecilnya gimana Ji? Bisa di ini nggak Ji ceritain? Panjang juga kalau diceritain bang. Nanti kita persingkat. Kalau dari awal kecil itu dari SD nggak salah bang. Dari SD umur kelas 5 SD kayak. Udah masuk di SSB di Duri. Di Duri itu dulu ada yang namanya SSB anak negeri bang. SSB. Awalnya dari situ. Ya. Terus bubar. Pindah ke SSB Duri Galaksi. Itu kelas 5? Kelas 5 SD. Oke. Terus? Terus dari SSB Duri Galaksi itu ya SMA latihan di situ. Sama pelatih banyak lah kan bang. Iya. Salah satunya ada Bang Amrul. Oke. Jadi dari kelas 5 SD sampai kelas berapa Aji bisa dipantau nih? Ini anak berbakat. Benar-benar bisa untuk bola tuh pelatih ngomong itu di kelas berapa atau di umur berapa? Dari SD bang. Oh, udah tahu? Udah dari SD. Memang udah kelihatan ya Ji ya? Dari SD itu kayak main di rumah di kampung-kampung itu. Iya. Mainnya udah sama yang tua-tua gitu. Wow. Jadi dari kecil tuh juga udah sering crash gitu bang sama yang tua-tua. Jadi mentalnya udah dapat duluan. Iya. Gitu. Orang tua nggak mau dikalahin anak-anak. Iya. Ya? Digocekin terus kayaknya. Terus abis dari SSB Galaksi Ji, proses pindahnya abis itu kemana Ji? Jadi ceritanya gini bang, dari Aji saya kan SMA 2 PG sampai kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2. Aji itu main di PS Duri dulu bang, Suratin. Suratin Cup itu aja main di PS Duri. Iya. Jadi ada bermasalah gitu kan bang, pas mau turnamen Suratin itu dimulai, akhirnya Aji pindah ke Pekanbaru, ada tim Pandawa 5 FC namanya. Dari situlah Aji main Suratin Cup, terus dipantau sama Akademi Tiga Naga yang di Pekanbaru. Itu sama sekolah-sekolah langsung pindah Ji? Pekan itu? Sama sekolah-sekolah langsung pindah bang, ke SMA Olahraga di Rumbai. Itu jomplang kayak Ji ya? Apanya bang? Kalau kita dari Duri nih dengan mungkin sistem lapangan, daya tadi asupan gizi dibanding Aji udah di Tiga Naga kayaknya jauh ya? Jauh. Di sana di Tiga Naga ini ya makan diatur, jam tidur diatur. Oke. Terus HP juga dikumpul tuh bang dulu, jam 7 malam udah HP udah nggak pegang.
Pagi latihan, sore latihan gitu kan. Jadi sekolahnya ya dari jam 9 sampai jam 12 aja bang. Jadi pagi habis subuh udah start kita itu. Ya udah start, kadang-kadang latihan pagi. Iya. Terus jam 9 berangkat sekolah. Pulang jam 1, jam 3 latihan lagi. Tiap gitu. hari ada. Tiap hari bang. Harus latihan. Harus latihan. Ada libur? Liburan minggu aja palingan bang. Minggu. Itu nggak boleh keluar asrama atau masih boleh ke kota atau gimana itu? Itu pun juga kalau mau keluar tuh harus izin pelatih dulu bang. Jadi nggak seenaknya gitu. Harus jelas gitu. Tapi kan dengan disiplin tadi kan kelihatan hasilnya dia. Benar Pak. Iya. Justru dengan peraturan itulah yang membuat kita jadinya berhasil sampai sekarang ini Bang. Iya, Coba kalau kita ngelanggar aturan atau nggak tahan dengan aturan tersebut kan, pastinya juga kita nggak bakal sampai seperti ini gitu kan Bang. Kalau aja pingin bebas ya. Hanya pingin bebas Bang. Nggak dapat jadinya Ji. Dapat. Kalau memang minat di sepak bola ya Ji. Habis di Tiga Naga nih Ji, bisa ke U19 ya Ji? Atau gimana nih? Perjalanannya itu? Perjalanannya ini Bang, sebelum ke timnas lah Bang ya. Iya. Aji dari Tiga Naga itu kan, Tiga Naga Aji SMA nih Bang. Yeah. Setelah tamat SMA, Aji seleksi lah ke PSTNI U19. PSTNI Junior. Kami berangkat dari Tiga Naga itu sekitar 10 orang Bang, seleksi ke Jakarta. Itu yang seleksi ratusan orang Bang. Se-Indonesia tuh Ji? Se-Indonesia. PSTNI U19 waktu itu. Ya alhamdulillah 3 bulan 4 bulan juga seleksi ya Bang. Akhirnya lolos sampai 20 orang lah. Lama Ji? Lama Bang. Soalnya persiapan gitu kan. Iya. Tapi kan yang kita kalau ditelepon di rumah kan taunya lolos aja kan. Padahal enggak kan. Karena kita kayak ditelepon orang tua di rumah, gimana, telepon apa Bang, lolos aja bilang. Tapi yang penting kan kita usaha dulu kan. Setiap dalam jangka waktu 3 bulan tuh kan pasti ada yang dicoret, masuk lagi, yang dicoret, dan masuk gitu terus Bang. Jadi pergantian terus tuh. Ada yang bagus, yang jelek ya hilang gitu kan selama 3 bulan itu. Akhirnya berhasil Akhirnya masuk tim PSTNI U19. Berapa lama di PSTNI U19 Ji? PSTNI U19 itu udah hampir setahun lah Bang. Bersetahun? Dari bulan Januari sampai 8 bulan lah, kira-kira 8 bulanan lah. Itu udah profesional di situ Di? Masih amatir Bang kalau junior tuh. Masih amatir. Apa tuh bedanya Ji? Kalau misalnya kita junior nih masih amatir sama profesional. Dari segi apanya nih? Dari segi gaji Bang. Segi gaji beda, saya junior tuh beda Bang. Oh itu gaji aja ya? Atau kalau misalnya fasilitas yang lain? Fasilitas pasti beda Bang. Pasti juga ya? Pasti beda lah. Kalau amatir ya gitu. Jadi kalau di PSTNI U19 dengan yang senior kan ada tuh ya? Ada Bang. Itu ketemu nggak? Atau satu lapangan nggak Ji? Atau gimana Ji? Ada waktu beberapa bulan mesnya sama tapi berbeda tempat gitu Bang. Jadi misalnya itu kalau PSN itu mesnya kayak di Kostrad gitu Bang. Memang di lingkungan di Kostrad, tentara ya? Lingkungan tentara. Jadi kalau kita tiap pagi itu dengar orang pendidikannya Bang, seru juga. Gitu Bang. Iya ya, keren. Habis itu Ji dari PSTNI Ji? Itu kan liga tuh Bang. Dulu Liganya? 2017 itu Liga 1 U19. Untuk yang junior nih kompetisi 19 tuh Bang. Iya. Ya udah main di PSTNI kan PSTNI nggak lolos nih Bang. Nggak lolos phase group, nggak lolos 8 besar PSTNI. Oke. Kebetulan Aji mainnya bagus gitu Bang, performanya lagi baik gitu kan. Iya. Cetak berapa gol gitu, 6 gol entah 5 gol aja Bang. Top skor klub lah. Oke. Jadi pas 8 besar nih tentu pemain klub-klub yang lolos 8 besar tentu cari penambahan pemain. Benar. Ya udah, Aji dihubungi sama Bali United. Junior juga itu? Junior juga untuk 8 besar U19 Bang. Iya. Dihubungi sama Bali United U19. Paling baru seminggu di rumah tuh Bang. Udah nggak pikir panjang berangkat. Iya. Langsung ke Bali jadinya. Langsung ke Bali, main di Bali. Dari Bali inilah mungkin saat 8 besar tuh. Jadi kan jadi sorotan. Dari sorotan Bang. Benar. Aji main bagus di Bali. Iya. Ya dari situlah mungkin dipantau gitu kan Bang. Bawa Bali juara 3 kan. Oh, waktu yang itu tuh waktu juara 3 juara 3 Bang. Untuk yang junior ya? Untuk yang junior. Habis itu melangkah ke timnasnya gimana Ji? Dari liga itu Bang, jadi kayak apa gitu, kayak tim pemantau gitu.
jadi starting 11 gitu Bang. Jadi 11 pemain terbaik Liga 1 U19 2017 tuh Aji termasuk dalam situ. Wah, keren. Jadi masuk Aji strikernya gitu Bang. Jadi pemain terbaik 11 pemain terbaik Aji masuk dalam 11 pemain itu. Oke. Dari situlah layak nih untuk dicoba di timnas U19. Iya, benar. Awal Aji kan dulu 2017 gagal seleksi Bang. Oh, pernah juga? Pernah juga Bang. 2017 tuh dicoret U19. Itu udah sampai mana Ji waktu dicoret nih cerita? Sampai Jakarta. Udah sampai Jakarta ya? Cuman seminggu terus dipulangi. Dipulangi lagi. Gitu Bang. Yang ini yang sudah masuk radar bakalan jadi timnas U19, prosesnya selanjutnya gimana? Nih udah masuk nih yang 11 tadi nih yang terbaik. Siapa nih yang menghubungi? Terus bagaimana caranya kita bergabung ke timnas itu dari yang terbaik-terbaik dari liga-liga junior ini? Kebetulan pas waktu itu yang cuman dipanggil itu 2 orang Bang. Aji, ada yang namanya Rivaldo Ferre, Todd Ferre orang bilang. Pemain Persipura Jayapura dia. Aji sama dia berdua yang gabung untuk TC selanjutnya timnas di bulan Januari 2018 gitu Bang. Itu dikumpulin semua Ji? Dikumpulin, jadi timnas U19 ini masih tim yang lama Bang. Masih tim rata-rata mayoritas skuadnya masih skuad 2017. Jadi penambahan Aji 2 orang aja sama Todd Ferre ini ke situ. Jadi skuad lama cuma ditambah 2 orang? Iya. Ya, itu Bang. Jadi kita harus adaptasi kan. Setelah nih bergabung di timnas U19. Jadi timnas tuh gimana sih? Kita di dalam tuh kayak gimana? Bisa di ini nggak ke masyarakat itu? Kita kalau jadi udah tergabung di timnas U19 tuh dari latihan, dari segala macamnya beda jauh nggak dari klub-klub yang kita yang sebelumnya? Mungkin lebih ke ini Bang kalau di timnas ya. Iya. Lebih ke disiplinnya lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Masalah waktu, masalah makan tuh harus emang sama-sama gitu Bang. Oke. Dari situ aja sih juga. Latihan juga lebih intensitasnya lebih tinggi kan, karena ya di sana kan semua pengen bersaing semua Bang. Di dalam itu juga. Di dalam itu semua pengen bersaing karena untuk masuk sekuat itu kan yang didaftarin dalam turnamen itu cuma 22 orang sampai 23 orang. Oke. Jadi kan kita yang TC itu ada 30 orang, jadi kita harus bersaing untuk dapat 22 orang itu Bang. Belum tentu juga kita masuk di TC 30 itu akan bergabung di squad ya? Belum tentu Bang. Dari proses 30 ke 22 gimana Ji? Wah itu panjang sih Bang, dari TC itu TC panjang waktu itu Bang, dari bulan Januari itu terus ke klub dulu, panjang sih Bang apanya TC-nya gitu kan. Iya. Terus kadang-kadang TC sebulan, terus pulang dulu, terus dipanggil lagi TC gitu Bang. Gitu. Aji tahu nih, Aji berhasil bergabung di timnas U19 di squad itu. Siapa yang ngasih tahu atau diumumkan atau bagaimana tuh sistemnya waktu itu? Kalau untuk pemanggilannya ada surat resmi Bang. Surat resminya ke Akademi Tiga Naga. Oh, balik lagi ke Tiga Naga. Keren ya? Iya, jadi ada surat resminya pemanggilan Tiga Naga. Terus Aji dihubungi sama sekretaris di sana. Oke. Ya udah. Kalau Aji memang masuk TC pada bulan Januari tanggal segini gitu Bang. Ya bersyukur sih Bang, karena Aji nggak berharap apa-apa sih Bang, karena dipanggil TC aja udah senang banget kan. Pengalaman luar biasa kalau udah sama itu. Apalagi memang jadi skuadnya nasional ya. Gitu. Itu waktu itu zamannya pelatih kalau nggak salah Luis Milla siapa? Luis Milla ya? Luis Milla itu ngelatih timnas U23 Bang. Jadi waktu Aji pemanggilan timnas itu head coach-nya yang timnas U19 itu Bima Sakti. Bima Sakti. Tapi terkadang 1 atau 2 sesi latihan itu Luis Milla yang latih. Itu. Gimana Ji dilatih sama seorang Luis Milla? Ya rasa-rasanya nggak percaya sih Bang. Masih wah, ini yang biasa kayak kan timnas yang 2018 ini kan mayoritas masih timnas 2017 Bang. Oke. Jadi kita kan udah tahu nih pada mereka nih, ada Egi, kayak yang lain-lain, kayak Sadil. Juga kita bergabung dalam tim itu, latihan dengan mereka, rasanya ya ada rasa satu kebanggaan sih Bang. Gitu. Ada minder nggak Ji? Kalau minder sih awal-awal sih Bang. Ada ya.
Karena kan kita masuk dengan pemain baru yang mereka mayoritas skuad lama kan. Bener. Tapi ya kita harus sudah siap mental gitu bang. Kita balik sedikit nih Ji. Ya bang. Kita orang baru. Sedangkan yang itu kawan-kawan yang lain udah lama nih kan. Itu mereka gimana Ji? Nyambut baik nggak nih? Oh ini ada orang-orang baru gabung untuk timnas. Enak nggak perlakuannya gitu? Welcome bang. Kalau untuk di rata-rata di sepak bola ya. Untuk orang baru itu hal yang biasa sih bang. Jadi udah mencair sendirinya aja gitu bang di dalam dan di luar lapangan. Jadi udah sahai gitu aja. Jadi nggak ada yang merekanya ngerasa udah lama, kita yang baru nggak ada gap-gapan sih rasanya. Wah keren. Mereka nyambutnya dengan baik juga kan. Iya. Karena ya dalam sepak bola adaptasi itu perlu bang. Sama Om Bima Sakti agak-agak keras juga mungkin ya. Keras juga Om Bima itu disiplin tinggi tuh bang. Om Bima itulah yang Aji rasa kayak kalau ngelatih emang disiplin, nggak pandang bulu kamu dari mana, kamu siapa, yang penting performa di lapangan. Coach Bima itu. Berarti objektif juga. Objektif, makanya salut juga sama Mas Bima gitu. Iya. Lebih tegas sih bang, disiplin. Wah Mas Bima luar biasa. Jadi Ji, kalau udah kayak gitu tuh Ji, kalau kita udah berlatih nih, udah masuk squad nama kita nih, itu hal yang paling dirasain sebagai pesepak bola yang cita-citanya dari kecil nih, selain rasa nggak percaya tadi bakal apalagi Ji? Kalau ngerasain ya, wah mikirin orang tua aja sih bang. Rasanya wah, penting orang tua kita bangga di rumah gitu kan. Setidaknya orang tua kita tahu bisa nonton di TV gitu lah bang. Kita yang dari kampung sini kan kita nggak ada yang tahu kan bang. Kira bisa nonton anaknya di TV kan itu, kalau menurut Aji pribadi ya ada rasa bangga dan kepuasan sendiri lah di mata orang tua sendiri kan. Orang tua tuh udah pasti bangga. Pasti, ya. Sedangkan dari Duri aja masyarakat, anak Duri dari klubnya ini kan pasti bangga pasti. Alhamdulillah. Waktu di U19 nyetak berapa gol kemarin Ji? Itu pun 1 bang. 1 ya. Itu tapi luar biasa loh. Lawan Jepang ya? Oh lawan Jepang bang. Bisa ceritain Ji. Itu Aji waktu lawan Jepang itu masuk dari awal atau gimana Ji? Itu kalau Aji lawan Jepang itu seminggu Aji ikut TC dari pemanggilan pertama itu bang. Di bulan Februari atau Januari itu Aji lupa. Seminggu latihan terus langsung lawan Jepang gitu bang. Ya itu itu debut Aji pertama bang. Iya. Pertandingan pertama Aji untuk timnas 19. Debut lah bang. Karena sebagai pemain baru kan. Iya. Tapi ngegolinnya juga keren ya. Ceritain dong Ji, pada saat itu gimana Ji? Yakin nggak waktu itu apa tuh ya? 1 lawan 1 ya di depan? 1 lawan 1. Iya ya, dengan backnya ya. Awalnya itu gini bang, saya Aji tahu nih, Aji pemain debutan, Aji nggak mungkin main pertama. Itu nggak mungkin kan bang? Benar. Pasti Aji main babak kedua. Iya. Tapi ada yang satu, Aji ingat kata Coach Bima Sakti kan. Mau 1 detik pun kalian di lapangan, tunjukkan performa terbaik kalian. Gitu. Jadi Aji dalam itu enjoy aja bang. Aji nggak mikirin apa-apa. Aji pasti tahu nih, Aji pasti bakal main paling banyak mungkin 30 menit udah paling banyak rasa Aji main. Iya. Akhirnya Aji masuk di menit 75 atau 80 gitu bang. Ya udah Aji udah nggak mikir lagi, meskipun Indonesia udah tinggal 4-0, tapi kan namanya berarti kita dikasih masuk ke dalam lapangan, berarti kita harus ngeluarin kemampuan kita kan bang. Kita udah dipercaya sama pelatih, kita harus kerja keras gitu. Nggak mikir sih, bola kesana kejar, bola kesana kejar. Akhirnya berubah hasil kan, dapat 1 gol. Dan itu ya jadi mengangkat tadi, ini Aji gitu kan. Keren loh Ji waktu itu tuh. Iya. Itu bukan nipu ya bang. Bahasanya gimana sih kalau tekniknya? Melewati kiper lah bahasa ini ya. Itu udah yakin gol atau gimana Ji waktu? Udah yakin bang, soalnya Aji lihat bola itu kan, wah bola nih dia dari gestur pemainnya kan dia mau passing ke kiper gitu bang. Aji udah baca nih, Aji kebutuhan udah lari, Aji sprint lagi ke depan, dia Aji potong bolanya gitu. Udah berhasil. Wah luar biasa. Semuanya happy Aji juga. Dampak dari
timnas U19 dan berhasil menorehkan 1 gol itu. Iya. Setelah itu yang dirasakan apa, Ji? Aji jujur malam itu nggak ada lihat media sosial, Bang. Pak Haji tahu nih, kayak pasti kan pada tahun itu heboh-hebohnya media sosial Instagram, Bang. Haji tinggal tidur kan, selesai malam sekitar sampai hotel itu jam-jam 11, jam-jam 10-an lah gitu. Ya udah lihat Instagram penuh ini itu ya, Haji tinggal tidur. Iya. Nggak terlalu terlena dalam itu gitu, Bang. Karena kalau kita cepat puas sendiri aja kan, Bang. Aja langsung setelah itu malam itu aja tinggal tidur, udah pagi baru lihat. Baca-baca, baru cek handphone. Itu yang masuk tuh semua ucapan dan rasa bangga kayaknya. Ya mungkin. Iya. Ya mungkin, Bang. Ji, dari segi ini, Ji, profesi jadi pesepak bola profesional setelah tadi masuk di timnas U19 dan berhasil cetak gol tadi, ada nggak, Ji? Maksudnya klub-klub lain yang yang besar-besarnya, oh ini nih bakalan jadi ini kita. Ada dampak nggak setelah itu, Ji, untuk karir Haji? Ada, Bang. Oleh. Justru titik baliknya itu ya saat timnas U19 itu, Bang. Jadi kan jadi sorotan gitu kan, Bang. Iya. Apalagi pemain muda pasti jadi sorotan, Bang. Ada beberapa tim, tapi dari dulu itu Akademi Tiga Naga ini memilih tim yang ada menit bermainnya gitu, Bang. Yang ngasih Aji kesempatan bermain. Kalau di klub ini ada nggak kesempatan Aji main gitu? Iya. Gitu sih. Lebih karena mereka di Tiga Naga mentingkan menit bermain dulu, Bang. Karena untuk pengalaman itu penting kan, kita bermain di lapangan itu penting. Iya, gitu. Benar. Ya, hasilnya kontrak aja, walaupun klub besar, tapi kita di bangku cadangan lagi ya. Jam terbang ya, keterampilan nggak terasa berarti. Apalagi pemain muda kan butuh. Benar. Nggak, ya gitu sih, Bang. Iya ya, keren aja. Wah, kita juga bangga aja. Sama klub-klub lama masih berhubungan, Ji? Masih, Bang. Tiga Naga, SSB, Galaxy. Masih berhubungan baik, Bang. Masih. Jadi kalau Aji pulang ke Duri, suka nyamperin atau gimana? Ya kalau di Pekanbaru Aji pasti gabung ke Tiga Naga, latihan sama teman-teman yang lain kan. Iya. Sama adik junior. Sama di Duri gitu juga, Bang. Iya ya. Gabung juga di latihan di Poko Jengkol. Sama yang tua-tua, muda-muda, campur lah karena. Iya. Jadi kita juga nggak merasa, wah aku nih udah timnas loh. Oh iya, Bang, enggak lah. Nah, keren, Ji. Iya. Itu emang harus dipertahankan. Iya, benar, Bang. Karena dengan support dan doa dari dimana kita asal ya. Iya, benar. Itu akan juga membuka jalan untuk ke depan ya kan, Ji. Melihat ini, Ji, pesepak bolaan di Duri dan klub-klub yang ada, sebagai ya salah satu anak Duri yang berhasil tembus timnas, apa yang Haji lihat? Apa saran Haji, Ji? Biar ini maju gitu, berkembang, jangan gitu-gitu aja. Kalau menurut Haji ya, untuk yang sampai saat ini ya, Bang. Iya. SSB di Duri ini udah mulai rata-rata udah mulai berkembang gitu, Bang. Maksudnya udah progresnya tiap tahun tuh makin baik rasanya, Bang. Dari Haji dulu ya maksudnya ya. Sekarang tuh udah mulai baik gitu, Bang. Iya. Dari tata cara ngelatihnya, dari manajemen SSB itu sendiri udah baik gitu, Bang. Baik ya. Ya contohnya kayak SSB Duri Galaxy itu tadi, Bang. Iya. Dari segi manajemen udah baik, dari secara ngelatih udah baik gitu, Bang. Terus ikut kompetisi kayak turnamen Suratin. Benar. Pasti SSB Duri Galaxy ini ngirim perwakilan terus, Bang. Aja rasa itu udah bagus sih, Bang gitu. Gitu. Karena ya setelah berlatih kalau nggak ada tanding ya bingung juga. Bener, mana Bang. salurannya ya. Benar. Kemarin kan kita berapa minggu yang lalu kan kita juga wawancara nih dengan Pak Haji Adri, Ketua PES Duri. Ya. Beliau juga bertekad akan membuat semacam liga atau kompetisi PES Duri ya, melibatkan benar. Apa nih saran Haji, Ji, untuk kompetisi ya? Kelasan kita di sinilah dulu dan ini. Iya, kalau untuk di Duri tadi bagus tuh, Bang, kayak program Pak Haji Adri ngadain liga gitu di Duri. Iya. Jadi karena rasa Haji perbedaan di sini sama di Jawa itu ya perbedaannya itu kompetisi, Bang. Kalau di Jawa sana
mereka itu yang kecil-kecil usia-usia junior itu bang, setelah mereka banyak turnamen gitu bang, banyak pertandingan, jadi asah diri mereka ada, mental bertandingnya ada. Jadi udah selesai pertandingan ini ada lagi. Terus gitu terus bang, setahun tuh mungkin banyak gitu bang. Jadi anak-anak di sana tuh ya banyak pengalaman daripada anak-anak yang di sini gitu bang, rasa aja. Tentu dari segi kualitas mental berbeda gitu kan bang. Mereka udah terbentuk dari sini ya. Makanya untuk di Duri ya harus diadakan kompetisi lokal itu tadi bang. Benar. Penting banget itu bang, karena untuk kita maju ke Jawa sana kita harus dari Duri dulu kan bang, ngadain kompetisinya bagus, persaingannya bagus di sini. Pasti bang banyak muncul dari Duri rasa aja. Iya kan kata Pak Haji Adri juga bilang kalau untuk SDM ataupun bibit-bibit untuk generasi katanya kita nggak kalah katanya Ji. Nggak kalah bang. Banyak nih stok pemain yang bisa ini, tapi itu tadi Ji kurang saluran ini itu kan. Haji juga harus support Ji. Wah pasti harus itu, turunin ilmunya juga biar semuanya bisa ada Duri lagi gitu kan. Kalau seletingan Haji yang udah tembus ke nasional udah ada berapa atau di klub-klub yang lain setahu Haji? Yang di Duri ini yang udah sampai profesional. Kalau yang dulu kan ada Bang Ade Swendra. Ya. Kalau yang letting aja ada Aji, ada Adi Irawan, ada Ahmad Aikal sama Deno Rizky. Itu orang Duri bang. Iya. Dan sekarang masih? Masih. Tahun inilah gitu bang. Iya ya. Tahun kemarin, tahun ini lah. Itu udah profesional semua Ji? Profesional bang. Jadi gitu. Suka ketemu nggak itu pas tanding Ji sama kawan? Kebetulan kemarin beda grup bang, jadi nggak ketemu. Pasti kalau satu grup kan pasti ada ini ya, ketemu ya. Ada ketemu. Gitu. Pengalaman tadi Ji, apa yang Haji syukuri gitu kan? Mulai berlatih dari kelas 5 SD, berbagai macam diikutin. Yang paling ini berasa banget pada saat kapan Ji? Wah ini memang jalan hidup gitu. Pada saat ini sih bang, Haji pas udah dari pindah dari Duri ke Pekanbaru sekolah itu Haji memang udah nggak mikir mau kuliah, udah nggak mikir yang lain-lain. Susah sih dari 3 naga itu sih bang Haji. Udah yakin wah ini jalan di sepak bola nih. Sepak bola ya. Oh keren ya. Jadi dari situ sih bang titik awal. Rasa yang paling berkesan sih bang saat Haji di 3 naga itu aja sih. Karena di situ ngebentuk mental, nggak mudah lah rasa Haji bang. Karena dengan kita yang SMA pengennya main, banyak yang nggak tahan juga bang. Rata-rata kawan Haji banyak juga yang nggak tahan. Kadang-kadang ada yang kabur juga. Oh ada juga yang begitu. Ada juga yang nggak tahan. Tapi kan kita di balik kita mau sukses itu ya harus kita ngelewatin yang peraturan tadi gitu kan bang, disiplin tadi, kerja keras tadi. Kalau Haji nggak bisa ngelewatin itu Haji mungkin nggak bakal sampai profesional sih kalau menurut Haji bang. Benar. Itu sih titik baliknya sih. Kalau kita udah memutuskan karir di sepak bola secara profesional maupun di Liga 2, Liga 1 gitu kan, tapi kan kita kan profesional. Itu bisa hidup dan ada masa depan nggak Ji? Kalau yang pasti, Haji jalanin. Pasti, apalagi sepak bola menjanjikan rasa Haji bang. Haji dari SMA orang tua Haji nggak ngeluarin biaya untuk Haji. Maksudnya Haji bisa biayain diri sendiri, membantu orang tua. Ya menurut Haji ya menjanjikan, apalagi sepak bola sekarang kan. Sangat menjanjikan sih menurut Haji bang. Makanya untuk 1 sampai 10 tahun ke depan ya Haji ingin fokus di sepak bola aja sih bang. Nggak ada mikir-mikir yang lain gitu. Ya, kalau menjanjikan jangan mikirin yang lain dulu. Iya benar. Takutnya kan ada yang nggak tahu juga nih kan yang awam. Mungkin seberapa tahun jadi pemain bola gitu kan. Kalau kita bicara di negara kita Ji, habis itu nanti salurannya kayak gimana, masa depan kayak gimana. Beda mungkin sama yang liga luar negeri aja. Kekayaannya atau pendapatannya kan udah luar biasa. Luar biasa lah, nggak bisa dibanding-bandingin. Payah kita itu, tapi kita ngelihat kan wah luar biasa. Berarti nggak salah kan orang ingin jadi pemain sepak bola yang profesional dan bisa ada hidup di situ ya. Hidup bang. Sangat menjanjikan sih. Sangat menjanjikan ya. Kalau bicara sepak bola luar negeri, klub mana nih yang paling
di ini ngefans itu? Kalau Haji Manchester United lah. Why? Boleh cerita kenapa MU? Hah? Kenapa MU? Gimana bang? Kadang-kadang di rumah kayak abang saya juga mungkin MU juga kan. Jadi kayak ini aja. Karena tahu juga. Kayak jadi, turun temurun gitu. Atau karena ada si Cristiano Ronaldo di sana? Bukan enggak juga sih bang. Juga, ya. Karena mungkin abang saya suka MU, jadi mungkin saya dengar-dengar juga atau nonton juga, jadi fans juga sih bang sebenarnya. Berarti nggak ikut-ikutan kan sukanya kan? Enggak dong. Memang Dari dulu bang, dari SMP ya. Ada komunitasnya juga kan di Duri? ada Ji? Ada, Aji tergabung. Oh, nggak tahu justru. Awal pembentukan Aji lah mungkin paling kecil nih. Keren. Kalau untuk ini Ji, pemain sepak bola yang untuk luar negeri, ngefans sama siapa Ji? Kalau Aji, kalau Aji sih kalau sekarang bang ya. Ya sekarang. Kalau sekarang si Firmino. Iya, klub mana tuh Ji? Liverpool. Ya. Iya. Kalau sekarang Aji Firmino. Iya. Tapi kalau untuk di Indonesia, Nah, Aji dari dulu itu Bambang Pamungkas. Oh, BP ya. Ya. Oh. Tapi kalau untuk luar negeri pindah-pindah terus bang. Tapi kalau untuk dalam negeri Sampai ini BP ya? BP panutan terus bang. Iya. Panutan anak muda ya BP itu. Dan orangnya kayaknya memang ini ya, apa namanya, BP itu profesional banget Ya ya. profesional banget bang. Iya. Kelihatan lah wibawanya itu bang. Iya, Kelihatan memang. Kelasnya gitu. Benar, bukan berarti yang lain enggak. Bukan berarti yang lain enggak bang. Tapi yang kita lihat kan, Ya. ya, sudut pandang kita Ya. ya, BP oke nih. Jadi role modelnya lah bang. Benar. Sebelum kita akhirin obrolan, kasih dia apa ya, semacam ini ya, informasi atau apa yang Aji mau sampaikan ke generasi ke bawah mengenai sepak bola. Jadi jangan takut kalau mau menjadi sepak bola Ya. profesional. Silakan Ji. Ya. Kalau dari saya sih bang, untuk anak-anak muda yang di Duri ya bang, Duri. khususnya yang di bawah Aji gitu kan, Iya. harus punya mimpi dulu bang, harus punya mimpi. Kamu di sepak bola nih, kamu ingin apa gitu? Oke. Tujuan kamu apa gitu bang? Oh. Harus punya mimpi yang besar gitu bang. Terus percaya sama diri sendiri gitu bang. Percaya pada kemampuan diri sendiri, disiplin, kerja keras gitu kan bang. Yang terutama mental sih bang, mental bersaing. Karena kita yang dari Duri ini ke Jawa itu, walaupun skill kita bagus bang, Iya. tapi kalau kita nggak ada mental untuk bersaing, Iya. kita nol besar sih kalau menurut Aji bang. Harus punya mental yang kuat sih kalau menurut Aji gitu. Iya ya. Dan doa sih, doa penting banget sih. Usaha tanpa doa kan Benar. nggak juga berhasil bang. Aji aja banyak kok sebelum ke Tiga Naga, Aji seleksi sampai ke Padang nggak lolos. Abang aja yang ngantarin ke Padang, nggak lolos aja bang. Terus seleksi di Riau, PPLP Riau, Aji nggak lolos juga. Tapi Aji nggak pernah Putus asa. tapi Aji tetap kejar sepak bola itu tersebut karena Aji nggak down, udah nggak lolos ini, tapi Aji tetap mencoba terus bang. Gitu. Karena berangkat dari yakin tadi Ji ya. Karena berangkat dari yakin tadi bang, karena kita harus percaya diri sendiri kan bang. Iya. Kita tahu diri kita tahu kemampuan kita. Benar. Itu yang membuat kita bisa bersaing di luar gitu bang. Iya. Terus mental yang tempe-tempe, yang pental nggak mau jauh dari orang tua. mental yang manja-manja, rasa Aji nggak bisa sih bang. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa mau jadi pesepak bola itu memang keras aja. Keras bang, Nggak bisa main-main. nggak ya? bisa main-main benar. Benar. Ji, boleh disinggung satu nggak Ji? Ini agak-agak pribadi Iya. ya. Itu kan sekarang jadi, kalau udah dari timnas tuh kan banyak diidolain cewek nih. Itu bang. Ini masih jomblo atau gimana nih, biar dia tahu. Kalau mau dijawab nggak apa-apa, kalau nggak jawab juga nggak apa-apa. Kalau sekarang pasti udah punya pacar lah bang. Udah ya. Udah punya pacar. Oke. Itu. Itu boleh dibocorin itu di bidang apa juga pacarnya? Oh kalau pacarnya sendiri atlet juga bang, sama atlet. Tapi dia volley. Volley. Oh, volley. Wah cocok ya, sama-sama Sama-sama atlet atlet ya. lah. Keren ya Ji. Gitu aja. Ji, thank you Ji. Iya bang. Udah datang, udah mau kasih share pengalaman. Hmm. Nanti kalau misalnya ada Aji pas pulang lagi, kita ini nah dengan
ketua PS Duri Wah, misalnya. siap, Bang, siap. Jadi kan biar ini tujuan kita bagaimana sepak bola di Duri Kabupaten Bengkalis bisa maju dan menelurkan generasi-generasi selanjutnya yang bisa seperti Aji Iya. tembus ke nasional gitu Iya. Ji. Itu Ji. Thank you Ji ya. Ya, sama-sama. Jangan bosan Ji ya. Enggak Bang, senang juga diundang ke sini Bang. Keren. Oke, sahabat Republik Literasi, kita bersyukur nih bisa kedatangan Aji Kusuma, timnas U19 mau hadir di studio kita. Panjang lebar tadi kita udah mencari tahu pengalaman bagaimana Aji bisa tembus ke timnas U19. Tidak ada usaha yang keras dan sungguh-sungguh itu akan mengkhianati hasilnya. Ya contohnya Aji, dia bertekad, saya bisa jadi pesepak bola profesional dan alhamdulillah terwujud. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda, tentunya yang bisa memberi informasi, motivasi untuk kita semua. Oke, selamat malam.